Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Itu hukum-hukumnya Musa itu, paham? Kalau 10 hukum Taurat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengini. Yang kau lihat tadi, hormatilah orang tuamu, segala macamnya itu. Paham, Nah, di dalam Al-Quran ada lagi namanya surah 7 154 ya. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnyalah kembali luah-luah Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. 2 lu batunya itu, bukan banyak batu berisi penjelasan. Yang berisi penjelasan itu kitab Taurat. Tuliskanlah Musa, katanya. Maka ditulis Musa lah. Paham kau kan, Kalau kitab Taurat, hukum Taurat itu hanya 2, itu yang di 2 lo batu, gak lebih dan tidak kurang. Isinya cuma 10. Yang kau sebutkan tadi itu namanya hukum Taurat Musa. Maka ditulis Musa lah kitab Taurat. Aduh, Yang jadi jangan dipaksakan Muhammad melaksanakan hukum Taurat. Yang benar adalah Muhammad melaksanakan hukum Islam. Kalau sampai Muhammad melaksanakan hukum Taurat, 10-10-nya dilanggar, tak satu pun yang dijalankan. Mulai dari awal, jangan ada padamu Allah lain. Allahnya Musa siapa? YHWH ada kau akui. Bagaimana bisa jadi Allah SWT? Gak bisa. Dialah pencemburu. Loh, orang Kristen bagaimana kok jadi bapa? Sudah kubuka ayatnya dari Keluaran 15 ayat 2. Allahku adalah Bapakku. Ya, Yang mana yang menurutmu tidak dilanggar itu? Aku gak enak aja bilang-bilangnya, Makanya di Al-Quran surah 48 ayat 2 dikatakan apa? Muhammad itu memiliki dosa masa lalu. Dosa masa lalu itu apa? Kan belum datang hukum Islam. Yang berlaku apa? Hukum Taurat. Kenalah dia semua. Setelah datang hukum Islam, itulah pemaafan sama dia. Enggak, apapun yang dilakukannya tidak menjadi dosa. Termasuk mengingini rumah sesamanya. Termasuk yang lain-lain, Makanya hukum Islam membuat dia bebas. Tapi kalau membuat hukum Taurat, makanya Allah mengatakan, kau memiliki dosa masa lalu dan dosa yang masa akan datang. Paham itu, Kalau Yesus, kapan dia berzina? Enggak pernah. Kapan dia mengingini rumah orang lain? Enggak pernah. Kapan dia mencuri? Enggak pernah ada kita buktikan. Kapan dia membunuh? Enggak pernah. Oh, hukum Kristen. Kan dimulai dengan Kristen tidak pernah membunuh Yesus. Kalau ada orang terbunuh, bukan karena ajaran Kristen. Aduh, jangan membunuh. Datang orang Romawi, dibunuh Yesus itu. Apa yang disalahkan orang Kristen? Tidak. Oh, tapi itu dasar orang Kristen. Ya memang. Tapi bukan orang Kristen yang membunuh. Terima kasih, Aduh, Tat. Mantap ini malam ini, wah. Kubal balik kok, Tuh. Baik, teman-teman semuanya, tadi sudah saya jelaskan ya poin-poin 10 hukum Taurat di Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 48 ya, tadi sudah ada jangan menyembah Allah yang lain. Terus Quran surah Al-Baqarah ayat 188 jangan merampas hak sesama kita, jangan mencuri. Al-Maidah 38 sudah saya jelaskan juga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Al-A'raf ayat 180. Terus jangan membunuh. Al-Maidah ayat 32. Terus jangan apa lagi? Jangan berzina. Quran surah Al-Isra ayat 32. Terus jangan membuat patung. Quran surah An-Nisa ayat 117. Terus jangan berbohong seperti yang dilakukan Yesus ya, itu ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Jadi makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah diturunkan kepada Nabi Musa dari lauh-lauh itu ya, artinya dijabarkan di dalam Al-Qur'an dengan 10 poin dengan surah yang terpisah dan ayat yang
terpisah gitu, bukan tulisannya satu semuanya kayak di batu. Itu maunya Rude, bukan maunya Allah Subhanahu wa taala gitu. Mohon maaf, maunya Bang Rudi gitu ya. Kesebut nama, sorry Bang Rudi. Jadi ya teman-teman semuanya, sekali lagi saya ulangi ya. Quran surah Al-A'raf Allah mengatakan menurunkan lauh-lauh kepada Nabi Musa, isinya apa sudah saya sebutkan 10 poinnya. Nah, sekarang di Kristen adakah tertulis di perjanjian baru 10 poin tersebut? Coba tunjukkan pada saya ya. Tuh saya tanya balik. Terus untuk jawaban, oh itu katanya yang bunuh Yesus bukan Kristen, tentara Romawi. Saya bukan masalah Kristen membunuh Yesus atau tidak. Bukan itu yang saya masalahkan. Salah Bang Rudi. Artinya doktrin dari agama Anda diawali dari pembunuhan, ya, pembunuhan yang melanggar salah satu poin dari hukum Taurat. Betul? Silakan kalian akui gitulah. Ya, terus untuk masalah patung, oknum lagi teman-teman berjamaah. Bingung saya, semuanya oknum loh itu. Yang cium batu oknum ya. Terus yang kelilingi gereja oknum. Terus yang cium patung juga oknum. Teman-teman bingung saya, oknum semua itu apa maksudnya? Heran saya. Jangan mencium batu. Katanya nggak boleh. Nah, saya tunjukkan cium patung Yesus itu patung loh, melanggar 10 hukum Taurat loh, ya. Katanya oknum juga. Puyeng saya betul teman-teman Kristen yang di bawah ya, yang di tempat saya. Puyeng saya atas jawaban Bang Rudi gitu. Bikin malu-malu Kristen aja jadinya. Ketika Bang Rudi hanya menjawab, oh itu oknum, oh itu oknum, oh itu oknum. Itu kayak gimana jawabannya gitu loh. Semuanya oknum, malu-maluin Kristen jadinya. Ya coba dijelaskan bagaimana tuh. Oh enggak, doktrin kekristenan kami itu berawal bukan dari pelanggaran hukum Taurat. Datanya di sini, doktrinnya diawali seperti ini. Nah jadi seperti itu yang mantap jawabannya. Ini apa? Kristen kagak membunuh katanya. Siapa juga yang mempermasalahkan Kristen membunuh? Bukan itu yang saya masalahkan, tapi doktrin agama Anda, doktrin Anda, denomnya apapun ya, itu diawali dari pembunuhan Yesus, yang mana pembunuhan itu adalah salah satu poin yang melanggar hukum Taurat. Baik, saya mau bertanya sama Bang Rudi. Ketika saya menunjukkan video Kristen mencium batu, kata Bang Rudi oknum. Yang kedua, ketika saya tunjukkan Kristen memutari gereja seperti memutari Ka'bah, itu oknum berjamaah satu stadion. Oke. Terus yang ketiga, saya tunjukkan sebuah video ya di dalam gereja mereka mencium patung Yesus, itu juga oknum. Sekarang saya mau tanya sama Bang Rudi, dari 3 video tersebut denom mereka berbeda-beda, itu yang mana yang benar? Coba, apakah yang kelilingi gereja yang benar, atau yang cium patung Yesus yang benar, atau yang cium batu tadi yang benar? Nah itu yang mana yang benar Bang Rudi? Saya mau tanya itu aja dulu dah. Silahkan bernarasi. Bingung saya kalau banyak-banyak jadinya dengan jawaban Bang Rudi. aduh. Pencet Bang Rudi. Bang Rudi. Halo Bang Rudi. Suaranya nggak ada. Wah panik kayaknya Bang Rudi ini, panik ini. Gak sabar. Lagi mengerti apanya. Oke Bang Rudi, pencet dulu itu Bang Rudi, pencet dulu. Ya, sabar Tat. Slow dulu Tat. Oh ya, oke lah. Ini harus seiring semua ini live. Suara ada. Oke, terima kasih. Oke Tat. Kita lanjutkan ya Tat ya. Terima. Tat. Sampai kita selesai berdebat, kau tidak tahu apa hukum Taurat. Yang kau bacakan itu hukum Taurat Musa. Yang
Wah, mana di perjanjian baru? Loh, kan sudah dijelaskan di perjanjian lama, ngapain di perjanjian baru ditulis-tulis ulang lagi? Kalau Bible kami kenapa tidak dihilangkan dari perjanjian lama? Karena itu adalah silsilah dari turunnya kitab, Kejadian, Keluaran. Itu silsilah tat. Makanya sudah diurutkanlah itu sampailah kepada Wahyu. Nah kalau kalian kan lompat sana, lompat sini, caplok sana, caplok sini. Mana pernah Allah SWT mengerti apa itu 10 hukum Taurat? Mana ada? Jangan berzina, gitu tok hukum Taurat itu. Gak ada dipanjangkan, jangan berzina karena begini, begono, gak ada itu. Itu hukum Taurat Musa. Jangan mencuri. Singkat saja loh tat. Jangan membunuh. Mau ke kitab Yahudi mana kau buat tat? Tetap itu jawab mereka, gak panjang-panjang. Yang kau baca tadi kan panjang-panjang, itu sudah tafsir. Ya. Aduh, tatat. Kau kan tadi menafsir juga. Maksudnya jangan begini, kau bilang. Nggak bisa itu, tat. Oke. Sekarang aku jawab ya, tat ya. Kenapa kau bilang doktrin kami membunuh? Nggak ada, tat. Mana ada Yesus mengajarkan bunuh, membunuh? Nggak ada, itu bukan doktrin kami ya. Aduh, 15 lagi. Jangan kau bilang doktrin kami itu, tat. Nggak ada doktrin Kristen disuruh membunuh, tat. Kalau Yesus memang dia datang menebus dosa manusia. Kalaupun dia dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu bukan karena kami doktrinkan itu membunuhnya. Kami sudah menerima siap jadi bahwa Yesus itu sudah terjadi penyalipan. Mana ada kami doktrin, oh Yesus harus disalibkan ya, kita menyalibkan yuk sama-sama. Gak ada, tat. Baru tat, kau saat tetap aja ngotot ya. Mana yang namanya oknum, mana yang namanya keseluruhan kau nggak paham. Kan aku jelaskan tat. Gampangnya 100 lah. 100 orang Kristen. Kalau 100-100-nya sujud kepada batu, betul Kristen sujud kepada batu. Itu kalimatnya. Tapi kalau 9 orang sujud kepada batu, 1 nggak sujud, oknum Kristen sujud kepada batu 9 orang. Yang 1 lagi nggak bisa dibilang Kristen karena kurang 1, nggak bisa langsung jadi Kristen, tat. Kalau Islam memang semuanya Islam, tat. Ya. Jadi tat, yang ku minta sama kau, nggak usah kau paksakan Muhammad itu hidup di bawah hukum Taurat. Nggak kuat dia, tat. Nggak kuat. Ya. Takkan dibilang dia berakhlak mulia, tat, kalau dia hidup di hukum Taurat. Daud saja, dia seorang nabi, dia seorang raja besar, tetap tidak dikatakan berakhlak mulia. Kenapa? Hukum Taurat kena dia. Muhammad kenapa dikatakan berakhlak mulia? Karena dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau di bawah hukum Taurat nasibnya seperti Daud. Dihukum Tuhan karena dia mengambil istri si Huria. Ya, Bersyeba itu. Gak boleh. Muhammad kan mengingini. Paham ya tadi ya? Mengingini gak boleh. Apalagi sampai mengambil. Nah, makanya tat, biarlah Muhammad hidup di bawah hukum Islam. Tidak pernah di bawah hukum Taurat. Kalau Yesus memang hidup di bawah hukum Taurat. Karena dia orang Yahudi. Ya. Paham ya tat ya? Nah, berikutnya tat. Apalagi yang mau kita bahas? Menurutku semua sudah kujelaskan dengan gamblang ya. Ya, ada yang bilang apa namanya dari segi apa lagi mau kita diskusi, tat? Tidak ada lagi. Gak ada yang bisa kau paparkan kepada kami di mana Yesus melanggar hukum Taurat. Tidak ada. Definisi-definisi yang kau buat juga gak sesuai. Mencuri itu bagaimana? Harus tahu kau apa definisi mencuri, apa definisi membunuh, apa definisi berzina, apa definisi menginginkan rumah sesama. Kalau itu kau nggak tahu, tat, ya memang nggak nyambung. Sampai kapanpun kau bilang ini nggak akan nyambung. Hukum Taurat saja kau nggak tahu, luh batu aja nggak tahu. Kau baca surat 7150 di 2 luh batu itu dibilang apa? Tertulis semua perintah dan penjelasan, keterangannya, penjelasannya. Mana ada? Terima kasih, tat. Silakan. Aduh. Minum dulu, tat, minum.
Bentar ya. Bentar Bang Rudi. Kan, silakan. Baik, teman-teman semuanya, ketika saya tanyakan tentang masalah doktrin Kristen diawali dengan pembunuhan Yesus untuk menebus dosa, kata Bang Rudi, kami terima jadinya saja. Ya, terima jadinya saja, kata Bang Rudi, kayak gitu jawabannya. Ya kalau begitu saya nggak nanyakan lagi dah. Saya minta itu kan data bahwa Anda silakan bantah gitu, bahwa ajaran dari Anda itu bukan diawali dari pembunuhan. Ibaratnya ya, di dalam agama Islam, ajaran Islam itu diawali dari pewahyuan. Contohnya kayak gitu. Lah, kalau Kristen diawali dari apa? Makanya saya bilang diawali dari pembunuhan Yesus sehingga adanya konsep penebusan dosa. Pembunuhan ini kan melanggar hukum Taurat. Begitu yang saya maksud ya Bang Rudi, dengan data gitulah. Bukan saya mengulang-ulang. Terus tadi katanya saya menafsir. Kagak ya teman-teman, tadi saya menyebutkan ayat per ayat ya. Quran surah An-Nisa ayat 48, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Quran surah Al-Isra ayat 32, jangan mendekati zina, jangan berzina. Quran surah Al-Maidah ayat 32 ya, di situ jangan dikatakan membunuh, jangan ya. Terus di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 di situ dikatakan jangan mencuri ya. Itu poin-poin dari 10 hukum Taurat. Makanya lauh-lauh itu dijelaskan di surah yang lain. Dari tadi kagak paham, kagak terima mungkin Bang Rudinya gitu ya. Bang Rudinya yang gak paham mungkin dengan Al-Quran kita. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam melestarikan hukum Taurat di Al-Qur'annya. Ketika saya tanyakan kepada Bang Rudi, buat apa lagi di perjanjian baru dituliskan 10 hukum Taurat? Lupa rupanya. Di Matius 5 ayat 18 itu Yesus waktu dia diutus, dia menegakkan hukum Taurat. Selama langit dan bumi ini belum lenyap, maka satu iota pun tidak dapat dihapuskan. Maka dari itu seharusnya ada juga 10 poin itu dicatatkan di perjanjian baru. Tetapi memang ya karena dibatalkan Paulus hukum Taurat itu, saya nggak mengapa lah gitu ya. Ya saya terima aja kalau di perjanjian baru itu tidak ada 10 hukum Taurat karena memang dibatalkan Paulus teman-teman semuanya. Ya, jadi memang tidak dituliskan. Artinya di sini beberapa hal yang telah dilanggar oleh kekristenan yang saya tunjukkan ya, seperti membuat patung itu pelanggaran terhadap hukum Taurat ya. Terus Yesus tadi ya, Bang Rudi saya nggak ngerti juga penjelasannya seperti apa tentang masalah pencurian tadi gitu ya, katanya tidak mencuri. Entah bantahannya seperti apa, nanti saya pelajari lah. Nah, Bang Rudi katanya jangan mengambil istri-istri, itu kan hak orang lain gitu ya, harta orang lain. Saya sudah bawakan juga, jangan merampas harta orang lain. Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Ah, tuh ada yang minta sama saya jangan membuat patung. Di mana ayatnya di Quran? Quran surah An-Nisa ayat 117. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Tuh ayatnya ya. Nah, jadi jelas 10 hukum Taurat dilestarikan di dalam Al-Quran kita. Bang Rudi, kalaupun di tempat Anda katanya tidak boleh berzina, saya mau tanya Bang Rudi, karena ini tidak berkaitan dengan hukum Taurat, tapi berkaitan dengan entah ini oknum lagi atau seperti apa. Oh ya Bang Rudi, tadi ada satu pertanyaan dari saya yang belum Anda jawab, tapi setelah saya menampilkan video ini aja. Nah itu ya, ini tolong Bang Rudi jawab ya masalah yang ini ya. Tuh oke. Nah ini apakah ajaran, apakah oknum lagi atau seperti apa gitu ya untuk masalah yang kayak gini. Jadi Bang Rudi tolong dijawab untuk masalah itu. Saya tidak menyebutkan karena takutnya rungkap milik kita ya gitu ya. Nah itu apakah oknum lagi? Jika Bang Rudi mengatakan itu oknum, maka pertanyaan saya yang belum Bang Rudi jawab dari tadi juga,
Pertama, saya menampilkan Kristen yang cium batu itu oknum. Yang kedua, Kristen dalam stadion mengelilingi gereja, itu kata Bang Rudi, oknum berjamaah dalam satu stadion. Terus yang ketiga, ketika saya tunjukkan di sebuah gereja mencium patung Yesus, Bang Rudi itu katakan oknum. Nah, terus saya tampilkan lagi nih satu masalah lagi bete nih. Apakah ini oknum juga? Kalau ini oknum juga, maka mana yang benar dari semua oknum itu? Silahkan Bang Rudi 2 kali lagi ya. Oke, ini baru ada hal baru lagi, Tat. Kayak gini baru enak. Kalau tadi itu aja. Kita balik dia kawan-kawannya. Ayo semangat. Katanya itu urusan agama Kristen, makanya saya nanya sama Bang Rudi ya, macam mana pula. Kita balik ya. Ayo semangat kawan. Mencet. Oh, tunggu. Aku mau mutar kamera dulu. Ya, baru ku pencet. Mana dia nih? Oke. Jangan nangis kok, Tat. Tunggu, Tat. Udah. Lat, ini. Kau dengar ini baik-baik, Tat ya. Geger, tiba-tiba Arab Saudi mengizinkan lagi BT. Ada apa Raja Salman? Arab Saudi dikenal sebagai satu negara yang menolak lagi BT. Akhirnya apa? Pemberitaan tersebut mengacu pada situs resmi. Ini. Alasannya apa? Arab Saudi dilaporkan kini mengizinkan kelompok lagi BT datang sebagai turis ke negara itu. Oke, Tat ya. Jangan kau bilang itu kan namanya kelainan, Tat. Ya, oke. Tat. Di mana itu terdapat? Di kitab suci kami ada, Tat. Imamat 18. Aku bukakan dulu. Kalau kami lengkap. Kalau kalian nggak ada ayatnya, Tat. Aduh. Kebukakannya. Ingat ya, kalau ada larangan itu dosa. Kalau dilakukan, dilawan, ya bukan ajaran. Gimana sih kok? Aku nggak bilang oknum, itu memang oknum, tapi itu dosa. Imamat 18 ayatnya yang ke-20 ayat 22, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena itu satu kekejian, Tat. Paham ya? Itu ada larangannya dan itu dosa, ya. Tapi kalau kalian ada nggak di kalian kayak Imamat 23, jangan engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Ada nggak? Nggak ada, Tat. Berarti kalian bisa dong. Kan begitu misalnya ya. Oke, Tat. Sekarang aku juga mau buka surah-surah yang kau bilang. Surah 17 ayat 32. Dan jangan kamu mendekati zina. Zina itu sungguh satu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Itu bukan hukum Taurat. Hukum Taurat jangan berzina, titik. Ya. Paham gak, Tat? 18 mawar kawan, harus dipenuhi. 12 lagi. Tahu gak, Tat? Jangan berzina. Titik, itu hukum Taurat. Kalau ini jangan kamu mendekati zina. Zina adalah itu bukan hukum Taurat. Itu sudah namanya hukum Tuhan lah kita bilang juga ya, karena kalian kan Al-Quran hukum Tuhan ya. Kalau di kami sudah penjabaran namanya, jangan berzina, titik. Tidak usah kau tambahi kiri dan kanan. Oke. Kemudian kau buka tadi An-Nisa 117, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala. Gak ada dilarang jangan membuat bagimu patung, Tat. Cuman dibilang yang mereka sembah itu inasan. Selesai. Yang maunya kau carilah ayat seperti di kitabmu, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Maunya begitu, Tat. Itu baru hukum Taurat, ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi, Tat. Pertanyaanmu memang nggak ada lagi, hanya itu aja. Paling lagi bete itu aja. Di Indonesia ada lagi bete. Orang Islam, oknum, nggak bisa kita bilang Islam, Tat. Makanya kau harus belajar nanti, Tat, setelah selesai debat ini. Kau tanya yang agak pandai di antara kalian, tanya apa arti oknum, apa arti keseluruhan. Kenapa dibilang oknum? Kenapa dibilang Islam? Kenapa dibilang Kristen? Kalau dibilang Kristen, seluruh orang Kristen menyembah Yesus. Seluruh, bukan oknum.
Ya, tapi kalau dibilang Islam, semua sholat ke arah Ka'bah. Semua, maka dibilang Islam, Islam sholat ke arah Ka'bah. Bukan dibilang oknum Islam sholat ke arah Ka'bah. Enggak ada itu. Ya tak? Nah, kemudian kau bilang diawali dengan pembunuhan. Enggak pernah iman kami itu, Tat. Diawali pembunuhan enggak pernah. Kalian bilang kau turunnya wahyu, kami lahirnya Yesus. Gimana sih, Tat? Kok iman kami dimulai dengan pembunuhan, kalian dimulai dengan turunnya wahyu? Masa aku bilang iman kalian dimulai dengan pencekekan? Kan di Gua Hiro itu dicekek. Bukan begitu melihatnya, Tat. Kami nerima jadi, sudah terjadi peristiwa itu. Dan iman kami masuklah di situ, Tat. Aduh, susah kali kau membedakan itu ya. Jadi, Tat, sampai kapanpun kalian tidak mengerti apa itu hukum Taurat. Ya, yang di loh batu itu, di Al-Quran itu kalian nggak paham. Kubacakan sekali lagi surat 7 ayat 150, Tat. Biar kau harus paham. Jangan sampai nggak paham, salah-salah kau. Hukum Taurat Musa kau bilang hukum Taurat Tuhan itu yang 10 perintah. Dibilang gini, ya. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah-marah dan sedih hati, ia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Oh, udah habis. Kubacakan lu. Apakah kamu tidak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan luh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarikkan Harun berkata, wahai anak ibuku, dan sebagainya ya. Kau bacalah itu. Terima kasih, Tat. Oke. Baik. Oke, teman-teman, pertama-tama saya mau tanggapi dulu apa yang dikatakan oleh Bang Rudi. Kata Bang Rudi, doktrin kami diawali dari lahirnya Yesus. Tidak, ya. Karena kalau dari lahirnya Yesus itu belum ada konsep penebusan dosa. Karena konsep penebusan dosa itu dengan terbunuhnya Yesus di tiang salib, bukan karena lahirnya Yesus dari Maria. Bukan, ya, itu bantahan saya, masih bisa bantah gitu. Artinya betul, doktrin penebusan dosa itu karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Itu sekali lagi saya ingatkan gitu loh, ya, agar paham yang saya maksud. Teman-teman semuanya, tadi Bang Rudi membacakan Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Terus di hukum Taurat jangan berzina. Di Al-Quran kita lebih kejam, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Kalau di Taurat hanya tertulis jangan berzina, larangan saja, ya, larangan melakukan. Kalau di Al-Quran larangan mendekatinya saja nggak boleh loh, apalagi sampai melakukan. Begitu ya yang dimaksud oleh Al-Quran. Nah gitu ya Bang Rudi. Terus untuk masalah oknum lagi bete, ya saya bingung saja Bang Rudi. Tersisa satu, ya, satu dari pertanyaan saya yang tertinggal. Tadi saya ulang udah 2 kali tuh pertanyaan. Pertama, Bang Rudi, saya tampilkan Kristen cium batu, itu oknum, kata Anda. Saya tampilkan pula orang mengelilingi gereja, di atasnya ada salib, itu oknum. Padahal tuh ada gambar salib, ya, tapi dibilang oknum. Baik, nggak apa-apa. Sekarang yang ketiga, saya tampilkan orang-orang yang mencium patungnya Yesus, dibilang oknum. Terus yang lagi bete juga dibilang oknum. Dari semua oknum itu mana yang betul coba? Mana yang betul? Kebanyakan oknum ini ajaran mana yang betul gitu? Apakah ajaran yang cium batu, atau ajaran yang kelilingi gereja tadi, ataukah ajaran yang cium patung Yesus, atau ajaran yang lagi bete tadi? Coba, kalau untuk masalah oknum saya paham masalah oknum itu, ya, itu oknum berjamaah masalahnya. Ya, jadi begitu Bang Rudi. Untuk masalah hukum Taurat ini saya sudah siapkan materi-materinya dan sudah saya jabarkan kepada Anda bahwa akan dirawat hukum Taurat itu di Al-Quran kami. Makanya saya sebutkan satu persatu, ya, semuanya dari hukum Taurat itu, meskipun tidak sama seperti 10 poin itu, enggak Bang Rudi, tetapi inti dari 10 poin itu sama gitu. Artinya di dalam Al-Quran kami merawat tentang masalah hukum Taurat. Nah, terus di perjanjian baru mana?
Mana Yesus menegakkan hukum Taurat? Di mana Yesus menyebutkan 10 hukum Taurat itu di mana? Yesus hanya bilang 1 iota pun tidak akan dihapuskan. Adakah para murid menuliskan 10 hukum Taurat seperti ini gitu di Perjanjian Baru? Ada nggak? Kalau nggak ada, waduh, ya memang kalian kan diganti dengan hukum kasih dan Taurat dibatalkan. Padahal Yesus tidak pernah membatalkan. Gitu loh Bang Rudi. Ya ini sesuatu yang baru, sudah dijawab Bang Rudi, itu juga oknum. Ya teman-teman, oknum. Sekarang kita tanya saja sebelum di akhir sesi ini ya. Oknum yang mana yang benar? Ajaran yang benar dari para oknum itu yang mana? Apakah oknum yang cium batu, ataukah oknum yang putari gereja, atau oknum yang menyembah patung Yesus, atau oknum yang lagi bete tadi? Coba dijawab itu. Kok dari tadi takut kali jawab itu? Ya saya tahu mungkin Bang Rudi Protestan gitu ya, sehingga cium batu tadi cium patung Yesus tadi nggak berani jawab karena itu Katolik gitu. Saya paham itu, tetapi saya mau tahu jawaban sejujurnya dari seorang Kristen Bang Rudi Yohanes itu yang mana yang betul. Coba, kalaupun Anda pilih salah satu, pasti yang lain salah gitu ya. Anda pilih yang kelilingi gereja itu yang betul ajarannya, berarti Katolik salah, dan yang lagi bete salah, yang cium batu salah. Terus kalau Anda bilang yang cium patung betul, yang lain salah. Tapi membuat patung, ingat ya, membuat patung itu melanggar hukum Taurat. Artinya pelanggaran-pelanggaran yang saya jabarkan sudah sangat banyak teman-teman. Jadi memang wajar kalau teman kita yang Kristen gak sanggup untuk menegakkan hukum Taurat. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini habis ini sesi terakhir ya. Udah Bang Rudi tanggapi, habis itu sekali lagi Bang Rudi tanggapi sekali, habis itu closingnya. Siap. Oke. Oke Tat ya, pencet. Ya silakan Tat. Tat. Dari tadi pun kau nggak ngerti-ngerti Tat. Kan sudah aku bilang, kelahiran juru selamat itulah dasar iman kami Tat. Oh enggak, aduh Tat. Di mana itu tertulis? Kan dia saya berapa? 43 ayat 11 itu. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku, katanya. Di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Itu permulaan kami Tat. Jangan kau bilang salib itu kan perjalanan berikutnya. Sudah. Wah. Terus salib itu bagaimana? Kalian sudah menerima siap? Memang iya. Gak ada kami salibkan Yesus loh Tat. Gak ada. Gak ada kami bunuh Yesus, gak ada. Itu sudah dilakukan, kami beriman kepada apa yang sudah terjadi. Pahami dulu Tat. Terus kau bilang gini Tat. Paham gak nanti di penutupmu? Tolong kau jelaskan apa definisi zina. Kasih ayat Al-Qurannya. Al-Quran tidak paham apa definisi zina. Kasih nanti ayatnya. Bukan tulisan zina. Jangan kau mendekati zina. Ya apa zina itu? Kalau kami jelas. Jangan tidur. Jangan mengingini rumah samamu. Berpikir saja kata Yesus. Nggak bisa, itu udah zina. Kami mau tahu nanti kau di penutupmu, tolong kau kasih surah berapa definisi zina itu biar tahu kami. Ya. Kemudian Tat, mana yang benar kau bilang? Itu kan oknum dari semua oknum ini. Tat, Katolik itu kan sudah kujelaskan. Ketika mereka mencium patung, mereka ada nggak sujud tadi menyembah? Nggak ada. Yang dilarang jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di langit bawah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Di dalam bait Allah ada patung kerub. Paham nggak kota? di atas kota apa namanya? Aduh, tunggu dulu. Membawa tabut ada kerub 2. Paham tak? Patungnya. Jadi orang Katolik tidak pernah sujud menyembah. Misalnya
Orang Katolik lagi makan di rumah makan atau pergilah dia berjalan-jalan tidur di sebuah hotel. Kan tidak ada salib di situ. Bisa nggak orang itu beribadah sujud? Bisa. Bisa nggak orang itu berdoa? Bisa. Tapi Islam harus dicari kemana arah kiblatnya. Karena letaknya batu Hajar Aswad itu harus ke situ menghadap. Nggak bisa kalian ke kiri ke kanan 1 derajat meleset. Doa kalian batal. Kan sama dengan tidak berdoa kalian sama Allah. Kalau misalnya kalian tidak sujud kepada batu Hajar Aswad atau Ka'bah itu, misalnya Ka'bah di tenggara lah, kau ke timur, gak bisa taat. Dimanapun kalian dan kapanpun berada, selagi masih punya kompas, pasti kalian ke arah sana. Kalau kami tidak, kawan-kawan Katolik misalnya pergilah ke Jakarta, nginap di hotel, mana ada patung Yesus di situ? Gak akan mau orang masuk ke hotel itu kalau ada patung Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, orang Katolik bisa nggak beribadah di situ? Bisa. Sekarang karena harus mengarah itu tadi. Kenapa ya? Adalah Kenapa ya? Kenapa? Putus tadi Bang Rudi, lanjut. Sebentar aja itu kok. Nah, kemudian nanti PR-mu kau cari apa itu hukum Taurat di Al-Qur'an ya. Sudah kutunjukkan surat 7154 ya. Itu bukan hukum Taurat. Dan setelah amarah Musareda diambilnya kembali luah-luah Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya. Gak ada itu buku Taurat itu, berapa banyak loh batu yang mau dibuatnya. Baca lagi dari atas, ya. Cuman 2 itu. Mana mungkin 2 bisa berisi petunjuk di situ semuanya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf ya, Tat. Sampai jumpa. Oh enggak, aku nanti penutup ya, sorry. Ya belum. Ya. Ya belum. Iya. Habis ini aku wih, dapat bebek juga aku akhirnya. Bentar ya, Bang Rudi tempat suara Bang Rudi itu putus-putus loh tempat saya loh. Putus-putus loh tempat saya loh. Oh, berarti sinyalmu nggak bagus, Tat. Gambarmu Masa? pun patah-patah tadi. Masa? Iya, barusan. Oke. Nah, ini udah mulai bagus. Oke. Aku lagi ya, penutup ya. Nggak boleh nyebrang. Oke. Oke. Ambil. Siap. Ya, kawan-kawan, inilah akhir daripada diskusi kami. Kerongkongan saya pun kebetulan udah letih ya. Untung Ustadz ini bilang, ya udah ada jam tengah 10 ya. Sebelum kita mengakhiri, saya mengucapkan dulu terima kasih terhadap saudara-saudara seimanku yang baik hati ya. Saya kira kalian sudah meninggalkan saya, ternyata kalian masih bersama saya untuk menghadapi mereka-mereka uclim-uclim yang sampai kapanpun tidak akan cerdas-cerdas ini. Ya, nanti biarlah Ustadz Wafi pula Yusuf akan belajar apa itu oknum, apa itu keseluruhan ya. Bahwa orang Kristen memang tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi hukum kasih. Hukum kasih itu yang ada di hukum Taurat ada 2. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum pertama sampai ke-4. Yang kedua, kasihilah sesama manusia. Hukum ke-5 sampai ke-10. Paham ya? Tetapi hukum kasih itu tidak akan lengkap. Makanya Yesus mengatakan, aku datang menggenapi hukum Taurat. Apa yang digenapi Yesus, itulah yang terakhir. Apa itu yang terakhir? Kasihi dan ampunilah musuhmu. Ini yang enggak ada. Ya. Mengasihi dan mengampuni musuh. Jadi hukum yang dibawa Yesus hukum kasih. Apakah hukum Taurat ada di dalam perjanjian baru? Banyak itu, tapi terpisah-pisah.
Kalau yang langsung begitu ada, tunggu ya, apa ini yang baru. Saya lupa ingatnya. Kalau berurut di perjanjian lama ya, di sini memang ada tapi nggak langsung dibilang jangan mencuri, jangan membunuh, tapi dipisah-pisahkan ya. Oke, nanti kalian bisa carilah. Nah, kemudian kawan-kawan, daripada itu semua, apa yang harus dimengerti oleh orang-orang Kristen, bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat hanya membuat kita mengenal apa itu dosa. Jangan membunuh, oh itu dosa. Jangan mencuri, oh itu dosa. Tetapi di hukum Taurat, apa itu dosa? Aduh, dulu. Sorry. Nah, di hukum Taurat tidak ada solusi atas dosa. Jalan atas dosa itu apa? Enggak ada. 7 mawar lagi kawan, sayang. Jalan atas dosa itu, oh tidak. Jalan terhadap dosa itu, solusinya enggak ada. Hukum Taurat tidak ada solusi atas dosa. Maka muncullah hukum Taurat Musa. Hukum Taurat Musa pun hanya berisi apa pelanggaran dan apa hukumannya. Mencuri potong tangan, itu hukum Taurat Musa, bukan hukum Taurat. Hukum Taurat nggak ada begitu, Hukum Taurat jangan mencuri. Hukum Taurat Musa mencuri potong tangan, hukumannya. Jangan membunuh, itu hukum Taurat. Hukum Taurat Musa membunuh gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Pahami dulu, Nah, jadi hukum Taurat Musa selain kita mengenal dosa, juga mengenal hukumannya. Sudah kujelaskan contoh 2 tadi. Apakah ada solusi terhadap dosa di dalam hukum Taurat Musa? Enggak ada juga. Mana ada solusi? Hukumannya ada. Kalau sudah dijalani hukumannya, itulah solusinya. Sementara kita kalau sudah membunuh harus mati. Aduh, ngeri, Paham ya? Putus lagi Bang Rudi, putus lagi itu. Udah. Udah bisa. Itulah hukum Taurat itu kelemahannya. Hukum Taurat kita hanya mengenal dosa. Hukum Taurat Musa kita mengenal dosa dan mengenal hukumannya. Jalan keluarnya nggak ada. Hukum Taurat yang dibawa Yesus, hukum kasih, itu namanya kasih. Tidak ada lagi nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Kalau dahulu engkau mendengar nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi katanya. Sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ya, di Matius 5 32 33 itu. Kasihimulah musuhmu, ampunilah orang yang membenci kamu. Itu namanya solusi dosa. Paham ya, Makanya kami nggak hidup lagi di hukum Taurat karena nggak ada solusi dosa. Kami ikut di hukum kasih, ada solusi terhadap hukum Taurat itu, Jadi bukan meniadakan. Terima kasih. Tadi aku udah mengucap terima kasih ya, sama Ustadz, sama semuanya. Terima kasih. Mumpung belum muncul ya, Oke. Nanti kita buat judul baru lagi, yang kau bilang kau buat Rudi Simamora terdiam. Silakan. Oh, itu gampang tuh. Boleh nanti tentang manuskrip ya. Baik ya teman-teman, ini adalah closing statement kita ya. Sebelumnya saya berterima kasih sama Bang Rudi gitu mau menemani diskusi malam hari ini. Mungkin next nanti dia minta tentang masalah manuskrip. Gak apa-apa. Teman-teman semuanya, sebagai muslim kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang saya jelaskan seperti di hukum Taurat Nabi Musa yang dipermasalahkan Bang Rudi tadi, ternyata ada di Al-Qur'an kita, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Terus 10 hukum Taurat, poin-poinnya itu saya sebutkan satu persatu, ada di dalam Al-Qur'an kita semuanya. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, selama langit dan bumi ada, hukum Taurat itu tidak dapat dihapuskan ya, satu iota pun. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa hukum Taurat itu tidak dapat dihapuskan, dan betul saja diabadikan di dalam Al-Qur'an kita.
Jadi kita tidak mengubah hukum Taurat Nabi Musa, terus kita tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Bang Rudi, karena Bang Rudi tadi mengatakan bahwa mereka memakai hukum kasih di zaman sekarang. Itu terserah dari doktrin mereka ya teman-teman, doktrin mereka seperti itu. Tetapi di balik itu Anda bisa membuktikan dari hasil video ini mana yang tegak lurus ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus dengan ajaran agama Islam. Dari dulu agama Islam tidak mengubah hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi bahan pelajaran untuk kita semuanya. Masalah zina muhson, goiro muhson itu ada pembahasan tersendiri ya Bang Rudi. Kalau saya jelaskan itu panjang masalahnya. Yang penting ada di dalam Al-Quran kami itu dari salah satu poinnya jangan berzina itu banyak penjelasannya Bang Rudi. Panjang. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Di sini saya hanya menegaskan saja bahwa sekali lagi kami selalu akan menegakkan ajaran para nabi terdahulu, tidak akan pernah diubah oleh umat Islam. 10 hukum Taurat itu diabadikan di dalam Al-Quran, tidak diubah dengan hukum yang lain. Terus apa yang dikatakan selama langit dan bumi ini ada, hukum Taurat tidak dapat diubah, tidak dapat dihapuskan, ternyata betul sampai ada di dalam Al-Quran di zaman sekarang gitu ya. Dan bahkan kita mengikuti hukum-hukum tersebut. Karena apa? Hukum Islam dari 10 poin itu memang ditegakkan di dalam agama Islam. Allahu Akbar ya teman-teman. Jadi agama kita adalah agama yang tegak lurus dari para nabi terdahulu dan dirampungkan di dalam agama Islam. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah ya, saya beragama Islam gitu, tidak mengubah-ubah ajaran para nabi terdahulu. Sekali lagi saya sangat bersyukur gitu ya. Baik Bang Rudi semuanya ya, hanya ini yang saya sampaikan, bahwa saya hanya menyampaikan kepada Bang Rudi apa yang dilanggar dan apa yang ditegakkan bisa kita bandingkan di dalam video ini gitu. Semoga video ini menjadi bahan pembelajaran ke depannya. Dari ayat-ayat yang saya sampaikan bisa dicatat gitu. Tapi kalau maunya Bang Rudi tersusun seperti Taurat Nabi Musa itu nggak ada, tapi ya tercerai-berai di beberapa surah dan di beberapa ayat seperti yang saya jelaskan tadi. Ya contoh nih, saya sekali lagi ya catat nih, jangan ada Allah Quran surah An-Nisa ayat 48. Terus jangan berdusta, Quran surah An-Nahl ayat 105. Terus jangan apa lagi? Jangan memiliki milik sesama, Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Jangan membunuh, Al-Maidah 32. Jangan mencuri, Al-Maidah 38. Jangan membuat patung, An-Nisa 117. Terus apa lagi? Jangan berzina. Terus Quran surah Al-Isra ayat 32. Jadi semua 10 hukum Taurat itu poin-poinnya ada dipelihara Allah di dalam Al-Quran kita. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin habis ini kita sesinya ngobrol silaturahmi gitu di room saya. Habis Bang Rudi nanti silahkan aja minta naik ke tempat saya gitu ya. Baik Bang Rudi, saya berterima kasih banyak atas waktunya Bang Rudi yang mau menemani saya. Saya mohon maaf kalau ada kosakata yang kasar sama Bang Rudi ya. Jadi yang saya sampaikan sama Bang Rudi sama teman-teman di sana, kalaupun ada kosakata yang menyakiti hati, saya memohon maaf kepada Bang Rudi dan teman-teman baik muslim maupun non muslim di sana. Pembelajaran saja masalah yang kita diskusikan malam ini. Syukran jazakallah untuk yang muslim. Ketat. Besok kita bicara nabi palsu berani. Nabi palsu. Boleh. Oke, atau WA aja ya. Enggak salah tema. Enggak. Yakin. Oke. Baik, nanti kita susun jadwalnya. Oke ya. Di WA lah Siap. Bang Rudi. Oke, Di WA. Oke. Di WA ya. Oke. Thank you. Ya. Terima kasih Tat. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Sampai jumpa. Syukron. Sampai jumpa. Apa sih syukron? Aku enggak tahu. Syukron.
dapat dilihat dari jawaban Bang Rudi seperti apa gitu ya, asumsinya saya sudah bingung mau jawab seperti apa lagi gitu. Dia semuanya menjawabnya oknum. Saya rasa sudah kehabisan cara dia untuk menjawab gitu. Makanya kalau dia pilih salah satu itu akan jadi bumerang bagi Bang Rudi itu sendiri. Bagi saya seperti itu sih tadi. Coba Bapak Ibu semuanya yang mau silaturahmi naik satu persatu sebelum saya tutup live streamingnya gitu. Jadi entah kenapa oknum semua jawaban dari Bang Rudi Yohanes. Gak tahu saya dari tadi kok kenapa ya bisa berubah-ubah gitu. Ekonya saya nggak ngatur eko di sini Pak. Nggak ada aturan ekonya, nggak ada masalahnya. Nah, tes bentar ya. Ini gimana cek gimana nih, ini gimana aman. Iya, saya bingung jadinya. Nggak ada pengaturan echo-nya, nggak ada. Tadinya juga bagus Pak Ustadz, Pak Yusuf. Cuman si Rudi aja yang ngel, jawabannya kemana-mana terus. Iya, kalau itu kan saya cuma mengasih ke penonton gitu. Silakan nilai sendiri. Nah, gitu. Entah kenapa dia jawabnya oknum semua. Bagi saya itu sudah Pertama kehabisan begini, cara untuk menjawab. Kalau bagi saya seperti itu. Tadi yang saya tangkap katanya hukum Taurat hanya ada di PL, di ini tidak ada di PB. Akhir-akhir dibilang ada juga di PB. Mana yang benar itu Pak Ustaz? Iya, ada tadi saya dengerin dia closing statementnya seperti itu. Iya. Assalamualaikum abang-abang semuanya yang baru naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu-satu ya.